sini dikeroyok orang-orang Wahabi dari mana-mana melalui YouTube. Dan karena kita khawatir adik-adik kita kurang mampu untuk melayani itu, karenanya sebagian saya kasih contoh-contoh jawaban, cara menjawab Wahabi. Orang Wahabi dari mana-mana videonya, insya Allah semua video-video mereka secara umum sudah kita bantah, sudah kita balas. Kita mengajarkan cara membantah Wahabi. Dari video-video yang kemarin saya berpolemik dengan ustadz-ustadz Wahabi melalui media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Dan saya kira saudara-saudara mengikuti ya kemarin. Ada yang mengikuti? Ada. Dan itu membuat video dengan durasi 15 menit. Rekamannya sebentar, 15 menit selesai. Tapi buat bahannya, apalagi di scan segala macam, itu kadang sehari semalam. Satu video itu bisa 24 jam garap bahannya. Dan alhamdulillah kebetulan kitab-kitab yang diperlukan kita tersedia di rumah, sambil beli scanner dan segala macam. Nah, dan kemarin memang yang kita bahas dalam polemik itu masih hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Jadi seputar akidah. Kemarin kan pada tahap pertama yang kita bicarakan itu rata-rata persoalan akidah, mulai dari sifat 20, kemudian tawassul, tabarruk, istighatsah, kemudian masalah jimat-jimat itu, kemudian tauhid 3 Wahabi. Itu yang dibahas selama 2 hari kemarin. Nah, sekarang kita akan pindah pada materi-materi yang baru yang berikutnya. Dan saya harap materi-materi yang kemarin itu saudara-saudara bisa menyebarkan di komunitas masing-masing, terutama daerah-daerah yang memang rawan perkembangan orang-orang Wahabi. Itu perlu disampaikan. Untuk daerah-daerah yang tidak rawan, itu cukup disampaikan pemantapan, sekedarnya saja. Karena ini memang sangat diperlukan. Dan alhamdulillah dari polemik sepulang dari sini kemarin di media sosial, itu pengaruhnya luar biasa. Karena tidak sedikit orang-orang Wahabi setelah menonton video itu sadar, sebagian kembali keluar dari Wahabi, kembali kepada kita, kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira-kira 10 hari yang lalu itu safari aswaja di daerah Sumatera Barat, mulai dari Padang, Pariaman, kemudian Bukit Tinggi, lalu 50 kota, Payakumbuh. Sumatera Barat ini hampir mirip dengan Riau. Apa miripnya? Diinformasikan ke luar, dipropagandakan bahwa Wahabi di sana cukup marak. Seakan-akan mayoritas orang Sumbar itu Wahabi. Ternyata mereka minoritas, sangat minoritas. Setelah kita keliling-keliling, dan di Riau ini juga minoritas. Dan itu kita harus mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang terpengaruh itu kita upayakan kembali lagi ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu target kita. Jadi menjaga akidah dan mengembalikan orang yang tergelincir. Nah, kira-kira pada tema bahasan ini kita akan bahas apa?
banyak sebenarnya yang belum kita bahas. Ada yang punya usulan. Ini semuanya peserta yang ikut tahap pertama dulu. Yang baru berapa orang? Iya, ini yang lama mungkin hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu ada yang aktif kerja atau apa, gak bisa masuk. Saya mengadakan daurah ini pada tahap kedua. Ini karena bersamaan dengan acara kemarin lusa hari Kamis, peresmian Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau di Cipta Karya bersama Ustadz Abdul Somad. Peresmian insyaallah nanti kita buka mulai tahun ajaran baru. Ya, tujuannya ya juga untuk menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kita upayakan nanti ada program khususnya, itu adalah kajian aswaja menghadapi kelompok-kelompok di luar aswaja. Itu kajian khusus di pondok pesantren yang kita programkan ini. Tujuannya begitu. Jadi mohon doanya kepada para peserta agar pondok pesantren ini sukses. Kemudian kita sekarang akan membicarakan tentang konsep bid'ah. Dulu belum dibicarakan. Ya, karena bid'ah ini belum kita bicarakan, sekarang temanya tentang bid'ah. Jadi kita bicara tentang bid'ah, dan ini memang persoalan yang banyak dibicarakan oleh orang-orang Wahabi. Kontroversi kita dengan Wahabi itu sebagian besar masalah bid'ah. Itu sebagian besar, karena hampir apapun mereka bilang bid'ah. Ini kita harap bisa dibicarakan secara tuntas. Nah, bid'ah itu sebenarnya apa? Apa definisi bid'ah? Dalam kitab Al-Kulliyat, ini secara bahasa ya, al-bid'ah secara bahasa kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabaq. Bid'ah secara bahasa adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi perbuatan yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya itu namanya bid'ah secara bahasa. Karenanya orang yang melakukan pertama disebut dengan mubtadi' atau mubdi'. Bahasa Arabnya ibda' atau ibtida'. Ibda' atau ibtida' itu melakukan bid'ah. Kalau bahasa populernya disebut dengan kreatif. Kreatif itu artinya bikin sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itu kreatif. Ini secara bahasa. Pokoknya apa yang dulu gak ada lalu ada, itu namanya bid'ah. Kemudian kalau secara syar'i dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata al-bid'ah bikasril ba' fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah menurut istilah syara' secara syar'i adalah melakukan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang dilakukan yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah. Yang tidak ada pada masa Rasul. Apa saja itu bid'ah. Kita ini bikin acara daurah ini tata caranya bid'ah. Karena dulu gak ada mikrofon, ya. Tidak ada kamera dan tidak ada proyektor, gak ada. Ini benar-benar bid'ah. Karena dulu gak ada.
Saya dulu tidak membayangkan ada kayak gini, ada proyektor begini. Ini benar-benar bid'ah. Tahun 2003 saya jalan-jalan belajar ke Eropa, ke Inggris. Waktu itu proyektor ini belum umum di Indonesia. Belum umum. Gitu masuk di ruang kuliah ada layar seperti ini. Kemudian ada proyektornya. Saya mikir-mikir ini apa ini kok. Dipegang bukan papan tulis. Ini untuk apa? Lalu profesor bawa laptop dimasukkan. Saya pikir profesor mau jelaskan melalui film. Wah, ini film, nonton film. Ternyata yang dikeluarkan pakai PowerPoint waktu itu. Jadi saya belajar PowerPoint, belajar melalui PowerPoint pertama kali itu di Inggris. Tahun 2003. Dan setelah pulang dari sana memberikan kuliah di mana-mana pakai PowerPoint. Bid'ah namanya. Dan ini bukan cuma bid'ah tapi tasyabuh dengan orang-orang kafir. 2 kali lipat. Kita ini selain bid'ah masih tasyabuh lagi. Cuma tasyabuh yang gak apa-apa karena bukan perbuatan jelek. Ini secara syar'i. Kemudian bid'ah. Bid'ah itu dibagi berapa? Ini di dalam kitab Hilyatil Auliya. Ya. Dalam kitab Hilyatil Auliya karangan Imam Al-Hafidh Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Aswahani, wafat tahun 430. Beliau meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Harmalah bin Yahya berkata, ini muridnya Imam Syafi'i. Sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul. Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2 macam. Bid'atun mahmudah, ada bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun mazmumah, dan ada bid'ah yang tercela. Bid'ah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Fama wafaqas sunnah fa huwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah itu terpuji. Artinya sesuai, tidak bertentangan. Yang dimaksud sunnah ini bukan hadis. Yang dimaksud sunnah ini Al-Quran, hadis, ijma'. Itu sunnah namanya. Atau asar dari sahabat itu sunnah. Wa ma khalafas sunnah fa huwa mazmum. Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah adalah tercela. Wahtajja biqali Umar bin Al-Khattab fi qiyam Ramadan. Imam Asy-Syafi'i berhujjah, berdalil dengan perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Gimana kata Umar? Ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawih. Jadi Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah. Oh, berarti ada bid'ah yang baik. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Bid'ah dibagi 2. Nah, sebenarnya perkataan Imam Syafi'i ini sudah cukup bagi kita. Imam Syafi'i berkata begitu, kita gak tahu dalilnya, sudah cukup. Mengapa? Loh, semua amal ibadah kita kan rata-rata gak tahu dalilnya. Kita ini ikut Imam Syafi'i. Mengapa cukup? Imam Syafi'i ulama salaf. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi murid-murid beliau itu menjadi gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Imam Syafi'i ini selain beliau ini ya, selain ulama salaf, beliau ini mujtahid mutlak. Ulama yang diakui keilmuannya oleh seluruh ulama. Masih salaf, masih kurang apa? Berarti mengikuti bid'ah dibagi menjadi 2, ini ikut ulama salaf dan ikut Imam Syafi'i. Ikut guru-gurunya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Kira-kira kalau ikut orang seperti itu levelnya, masa tersesat? Kan gak masuk akal itu. Gak masuk akal ikut Imam Syafi'i tersesat. Mengapa? Semua ulama mengakui Imam Syafi'i. Gak ada ulama yang tidak mengakui beliau. Dan beliau ulama salaf.
Nah, orang yang anti bid'ah itu ulama kapan? Kan kemarin sore. Usianya sama dengan kita. Masa hidupnya sama dengan kita. Cuma mungkin makannya lebih banyak mereka. Atau kita yang lebih banyak. Itu aja. Jadi perkataan Imam Syafi'i sudah cukup bagi kita. Dan ini Imam Syafi'i dalilnya perkataan Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawih. Berarti ada bid'ah yang baik. Masa Sayyidina Umar keliru? Sayyidina Umar ini kan muridnya siapa? Muridnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sudah ikut Khulafaur Rasyidin, muridnya Rasulullah, lalu ikut Imam Syafi'i. Masa mau tersesat? Gak mungkin ini. Ini kita ini secara apa namanya? Berbicara seperti ini ya secara rasional, tidak pakai dalil. Karenanya kita orang bid'ah sesat semua. Itu ketinggalan zaman. Mengapa? Ulama salaf sejak masa Sayyidina Umar sudah bilang bid'ah ada dua. Kamu ini sejak kapan? Artinya Islam sejak masa-masa awal sudah mengakui bid'ah dibagi dua. Kok sekarang nggak mau pembagian dua? Sejak kapan ini? Ini persoalan. Kemudian dalam riwayat lain ya, dalam kitab Manaqibus Syafi'i, karangan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini muridnya Abu Nuaim, muridnya yang tadi. Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara baru itu ada dua. Perkara baru ada dua. Ini pakai redaksi yang lain. Ahaduhuma, pertama, ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an. Perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan asar dari sahabat, pendapat sahabat, atau bertentangan dengan ijma'. Fahadhihi al-bid'atu dhalalah. Ini yang namanya bid'ah tersesat. Karena bertentangan dengan salah satu dari 4 perkara, Al-Quran, hadis, asar, ijma'. Kemudian wasaniyatu yang kedua, ma uhditsa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadza. Perkara baru berupa kebaikan yang tidak menentang salah satu 4 perkara ini. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan asar, dengan ijma'. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini perkara baru yang tidak tercela. Kalau tidak tercela kira-kira bagaimana? Berarti kebalikan tercela, berarti terpuji. Logikanya begitu. Nah, waqad qala Umar, ini masih perkataan Syafi'i. Umar berkata radhiyallahu an fi qiyami syahri Ramadan, mengenai salat tarawih, qiyam ya, berdiri malam-malam Ramadan. Ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawih ini. Yakni annaha muhdatsatun lam takun. Maksudnya tarawih ini perkara baru yang belum pernah ada. Kemudian wa idza kanat, dan meskipun perkara baru, falaisa fiha raddun lima madha. Di dalam tarawih ini tidak bertentangan dengan apa yang telah berlalu, dengan Al-Quran, sunnah, asar, ijma'. Berarti tarawih ini bid'ah terbaik. Ini bid'ah dibagi menjadi dua. Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada 2 riwayat dari Imam Syafi'i. Ada yang redaksinya tadi, ada yang redaksinya ini. Dan kedua-duanya sama-sama disahihkan oleh para ulama. Mungkin suatu ketika Imam Syafi'i berbicara dengan redaksi yang tadi, saat yang lain beliau berbicara dengan redaksi ini. Ini bid'ah dibagi menjadi 2. Meskipun seperti itu, orang Wahabi itu selalu bilang kita ikut Imam Syafi'i, anti bid'ah hasanah. Loh, ini masih kurang apa? Ini Imam Syafi'i. Dan sumbernya banyak riwayat ini di kitab-kitab murid-muridnya, bahwa Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2, ini sumbernya banyak, bukan cuma 2 kitab. Dan walaupun satu kitab, kalau sanadnya sahih, sumbernya muridnya sudah cukup sebenarnya. Ini pembagian bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian karena sekarang ini memang musim dalil,
kita ini perlulah mengetahui dalil-dalil Imam Syafi'i dan para pendahulu. Dalil-dalil ulama kita sebenarnya apa? Itu yang perlu kita ketahui. Kita perlu tahu. Mengapa perlu tahu? Biar kita semakin mantap kepada guru kita. Imam Syafi'i itu guru kita. Murid-muridnya sampai pada kiai-kiai yang ada sekarang, kita belajar pada beliau, itu guru kita semua. Biar kita semakin yakin dan tahu kalau Wahabi itu salah. Dalilnya mana? Bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran. Dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, karangan Imam Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, wafat tahun 360, lahir 260. Jadi beliau, Imam At-Tabrani ini usianya berapa berarti? 100 tahun. Ya mudah-mudahan kita 100 tahun. Karena kita, jadi kalau belajar ini ya, kita ini kalau belajar, orang belajar itu biasanya berzikir pada Allah. Karena nyebut Rasulullah, menyebut Allah. Dan selain selalu berzikir pada Allah, juga sering menyebut orang-orang soleh. Dan yang paling soleh adalah Rasulullah. Dan ulama-ulama seperti Imam Tabrani dan imam-imam yang lain. Orang soleh itu kalau disebutkan menurunkan rahmatnya Allah. Kata Imam Sufyan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika orang-orang soleh disebutkan, rahmat-rahmat Allah itu turun pada kita. Karenanya tempat seperti ini jangan sampai kita jauhi. Mengapa? Insya Allah ini tempat turunnya rahmat-rahmat Allah. Nah, Imam At-Tabrani berkata, Sami'tu Aba Umamah Al-Bahili. Ini hadis ya. Aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili yaqul berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha farada 'alaikum shauma Ramadan. Sesungguhnya Allah mewajibkan pada kamu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Walam yafrid 'alaikum qiyamahu. Dan Allah tidak mewajibkan pada kamu qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu artinya tarawih. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdatsumuh. Qiyam Ramadan itu hanyalah sesuatu yang kamu ada-adakan. Asalnya tidak ada lalu kamu buat-buat. Fadumu alaih. Karena sudah kamu ada-adakan, maka kamu terus lakukan itu. Jangan sampai ditinggalkan. Perkara yang sudah diada-adakan sebaiknya jangan ditinggalkan. Mengapa? Fa inna nasan min bani Israil ibtada'u bid'atan. Karena ada kelompok dari Bani Israel mengada-adakan bid'ah. Membuat-buat bid'ah. Fa'abahumullahu bitarkiha. Lalu Allah mencela mereka sebab meninggalkan bid'ah itu. Orang Bani Israel membuat bid'ah. Oleh Allah dicela sebab meninggalkan. Ketika mengerjakan enggak dicela. Berarti kira-kira bid'ah apa ini yang diadakan Bani Israel? Berarti bid'ah hasanah. Karena kalau bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, jangankan ditinggalkan, begitu dikerjakan sudah dicela oleh Allah. Ini dicela setelah ditinggalkan. Berarti bid'ah hasanah. Syahidnya mana? Dalilnya mana? Wa qala, Allah berfirman, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tradisi kerahiban, amalan menjadi rahib yang mereka ada-adakan. Maka katabnaha 'alaihim, kami tidak mewajibkan pada mereka Bani Israel, tapi mereka membuat sendiri. Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali apabila mencari ridha Allah, enggak apa-apa dilakukan. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, lalu mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya ditinggalkan. Rahbaniyah itu apa? Menjadi rahib. Apa menjadi rahib? Umatnya Nabi Isa kalau sudah merasakan manisnya beribadah, merasakan ketenangan hati, manisnya beribadah, itu meninggalkan dunia. Tidak bekerja, tidak mencari dunia, tidak menikah. Mereka tinggal di kuil-kuil, di biara-biara, beribadah siang malam, mencari ridho Allah. Itu gak apa-apa.
Cuma kadang-kadang sebagian setelah bosan meninggalkan. Itu yang dicela. Nah ini, ayat ini berarti ya, ayat ini dalam surah Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencela Bani Israel karena membuat-buat tradisi rahbaniyah dengan tujuan mencari ridha Allah. Bani Israel dicela justru karena meninggalkan tradisi rahbaniyah yang telah mereka tetapkan. Ini secara implisit, secara tidak langsung isyarat pengakuan terhadap bid'ah hasanah. Ini Al-Quran. Al-Quran mengakui bid'ah hasanah. Jadi gak benar kalau bid'ah hasanah itu gak ada di dalam Al-Quran dalilnya. Ini salah satunya. Nah, kalau bid'ah itu dibagi dua, lalu bagaimana dengan hadis semua bid'ah sesat? Ini perlu kita luruskan. Karena Wahabi bersikeras berdalil dengan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim ada hadis. Hadisnya berbunyi amma ba'du. Amma ba'du. Fa inna khairul hadits kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Wahabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Karenanya mereka gak mau pembagian lagi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, gimana status setiap bid'ah adalah sesat? Semua bid'ah adalah sesat. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bid'ah adalah sesat. Hadza 'amun makhsus. Ini hadis yang redaksinya umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Maknanya hukumnya dibatasi, artinya tidak diberlakukan umum. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan semua bid'ah di sini kebanyakan bid'ah. Bid'ah itu kebanyakan sesat. Tapi ada yang enggak sesat karena ini cuma kebanyakan. Ini kata Imam Nawawi. Bahkan qala ahlul lughah hiya kullu syai'in 'umila 'ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Qala ulama, para ulama berkata, al bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5 macam. Wajibatun, bid'ah wajib, wa mandubatun, sunnah, wa muharramatun, haram, makruhatun, makruh, mubahatun, mubahah. Ini macam-macam bid'ah, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini penulis kitab Syarah Muslim. Jadi ini amun makhsus, lafadz yang umum, jangkauan hukumnya dibatasi. Jadi kalau Wahabi mengatakan gak bisa, bid'ah itu sesat semua, mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Kita katakan, kata para ulama, redaksi ini amun makhsus. Redaksinya umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Kita bilang begitu. Loh kok dibatasi? Yang membatasi dalil yang lain, dalil Al-Quran dan dalil hadis-hadis. Antara dalil yang satu dengan yang lain itu harus dipadukan agar nanti ketemu hubungannya. Kalau nggak dipadukan akhirnya seperti Wahabi ini. Ini mereka. Jadi dibatasi.